Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ikuti konten aku mengenai seputar buku. Dan di video kali ini aku akan membahas buku yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, yaitu karya Trilie. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share video aku kepada teman-teman kalian semuanya agar aku semangat dalam upload video. Dan teruntuk teman-teman semua, boleh komen di bawah video dan pembahasan buku apalagi yang aku ulas di video-video selanjutnya. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman semua, kita masuk ke bagian tahap 1 mengenai cover Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Dan kalian bisa lihat di sini covernya. Dan teruntuk buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini berhalaman 425 halaman dengan penulis yaitu Trilie, kita kenal dengan Bapak Darwis. Ini terbitkan pada tahun 2009 yaitu penerbit Republika dan diperbaharui pada tahun 2018. Desain cover dari buku ini adalah Eja Kreatif. Dan selamat mendengarkan review buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Buku Rembulan Tenggelam Wajahmu ini adalah buku yang menceritakan tentang seorang pasien berumur 60 tahun yang terbaring di rumah sakit. Ia adalah seorang pemilik bisnis yang terkenal di kota ini, serta bisnis dan perusahaan gurita di kota ini. Ia memiliki kesempatan kembali ke masa lalunya, menjawab 5 pertanyaan di dalam hidupnya. Yaitu pertanyaan pertama, apakah kita memiliki pilihan dalam hidup? Yang kedua, apa hidup itu adil? Yang ketiga, apakah kaya adalah segalanya? Yang keempat, apa itu cinta? Yang kelima, apa arti kehilangan? Semua akan dibahas melalui buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Cerita ini dimulai dari kehidupan seorang anak yang bernama Rai, berumur 12 tahun, hidup di panti asuhan tanpa memiliki keluarga maupun orang tuanya. Hidup di panti asuhan dengan berbagai teman-teman, penuh siksaan dan macam hukuman yang didapatkan dari panti asuhan atau yang kita sebut dengan penjaga panti asuhan itu. Karena semua masalah yang dimiliki oleh Rai ini, ia berusaha melarikan diri atau kabur dari panti asuhan tersebut. Dia memutuskan untuk hidup di jalanan. Dia mencuri menjadi penjudi yang bertuah. Karena perjalanan kehidupan yang sangat tidak layak, hingga ia menemukan rumah singgah, tempat berbagai kumpulan anak-anak remaja yang hidup tanpa memiliki keluarga. Di rumah singgah, Rai memiliki keluarga yang damai dan tentram, dan teman-teman yang menyenangkan. Pada saat di rumah singgah itu terjadilah masalah yang terjadi antara Rai dengan anak jalanan yang lain, karena ini berdampak buruk pada keluarganya di rumah singgah. Rai memutuskan untuk pergi dari kota tersebut hingga dia menemukan kontrakan di bantaran kali. Hari demi hari berlalu dan pada saat ini umur Rai 16 tahun. Dia adalah seorang remaja yang tangguh dan kuat menjalani hidupnya sehari-hari. Ia merubah hidupnya dari kehidupannya mencuri di jalanan dan menjadi seorang penjudi yang bertuah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengamen dari bis ke bis dan angkutan umum. Waktu demi waktu berlalu, Rai bertemu dengan seorang pria yang bernama Play. Dia adalah seorang pencuri profesional berlian 1000 karat. Akhirnya dia menjalankan sebuah misi dengan seorang Rai, di mana ia akan mencuri dan merampok paling tertinggi di kota itu adalah gedung 40 lantai. Di lantai 40 terdapat berlian berkisaran harganya miliaran rupiah. Akibat dari misi yang akan dilakukan oleh Play dan juga Rai, tiba-tiba mungkin nasib tidak begitu baik kepada mereka berdua. Akhirnya Play tertangkap pada malam itu dan akhirnya Play dieksekusi mati. Hal itu tentu tidak mudah bagi Rai, serta perjalanan seseorang yang baik di masa hidupnya seperti di rumah singgah dan bertemu dengan seorang teman yang bernama Play membuat hati Ray sangat terpukul hingga ia memutuskan
memutuskan untuk pergi dari semua masalah dan kenangan yang berada di bantaran kali. Ia pergi ke kota. Pada saat di dalam perjalanan, di dalam gerbong kereta api, ia bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita dengan wajah yang ramah dan juga sendu, serta misterius. Pada akhirnya, Rai memutuskan dengan memilih jalan kehidupan yang baik, yaitu melakukan kerja di proyek sebuah bangunan yang besar. Ia dipercaya untuk menjadi mandor di dalam sebuah proyek tersebut, serta memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Lama kemudian, akhirnya ia dipertemukan kembali oleh seorang wanita yang ia temui sewaktu ia berada di gerbong kereta api. Terjalinlah hubungan yang baik antara Rai dengan wanita tersebut. Dia beri nama sebagai Gigi Kelinci karena wanita itu cantik yang memiliki lesung pipit dan juga gigi kelinci. Hidup Rai berjalan begitu indah setelah ia menikah dengan seorang gadis yang sangat ia cintai. Saat itu takdir mungkin berkata lain hingga bayi di dalam kandungan istrinya mengalami keguguran serta pendarahan yang hebat pada istrinya yang membuat istrinya meninggal dunia dan pergi meninggalkan Rai selama-lamanya. Semua di dalam buku ini akan terjawab apa arti kehilangan bagi seorang Rai. Kehilangan itu membuat Rai sangat terpukul. 6 tahun lamanya menjalani dengan keluarga yang menyenangkan. 6 tahun berlalu, Rai memutuskan untuk pergi dan fokus untuk menjalankan perusahaannya. Dia adalah seorang yang pandai dalam bisnis yang menghancurkan semua taipan-taipan yang sangat licik di perusahaan yang lain. Sehingga pada saatnya mengalami jatuh bangun pada bisnisnya. Saat ini Rai yaitu cukup matang, rentang, berupaya yang menjalani suka duka di dalam kehidupan. Setelah kematian dari istri seorang pemilik bisnis gurita di kota ini, yaitu Rai, dunia adalah bukan apa-apanya, dunia hampa dan kosong. Karena lepas dari segalanya, Rai tidak pernah memiliki hidup yang bahagia. Rahasia-rahasia dan teka-teki di dalam kehidupan Rai terhadap seorang anak kecil nama Nai. Itulah review buku atau ringkasan cerita dari Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Hingga pada saat ini aku belum move on dari buku ini karena memiliki kekuatan yang begitu hebat serta kesedihan dalam kehidupan seseorang. 5 pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan penulis yaitu Trilly ini orang penulis yang sangat mempunyai ide-ide yang baik dalam membuat novel, dan ini merupakan novel terbaik dari Trilly. Teman-teman semua, review buku atau ringkasan novel Rembulan Tenggelam Wajahmu karya Trilly. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan audiobook sebelumnya dan juga menonton video ini.